Ini berbicara mengenai masa yang ada pada diri Allah. Allah tidak tergantung terhadap matahari. Oke. Kan tadi kan sudah kubilang, la yus'alu amma yaf'al. Tuhan pencipta langit dan bumi. Masalahnya, Anda yang punya masalah, kami nggak punya masalah. Sekarang kalau ya gini bro, masalahnya pengetahuan tentang dua masa Anda selalu membawa masalah, yang masalah itu di kitab Anda. Yohanes 11 nomor 9, Yesus mengatakan satu hari itu 12 jam. Itu masalah. Dengar. Enggak, kan Anda selalu mengatakan masalahnya Yesus mengatakan dalam satu hari itu 12 jam. Itu masalah itu. Bukankah dalam sehari itu manusia sudah berjalan dengan masa hidupnya, dengan periodenya, dengan masanya. Yohanes 11 nomor 9 Yesus mengatakan 12 jam. Betul. Bukankah 24 jam? Kok jadi 12 jam? Itu masalah. Dengar Zuma. Masalahnya bagi Anda, bukan bagi saya, bagi Anda umat muslim itu dikatakan dua masa. Justru yang bermasalah di Anda. Dia yang bermasalah, masalah di kamu yang bermasalah, bukan bermasalah di kami gitu loh. Sekarang ketika Anda saya tanyai, pengetahuan tentang dua masa itu untuk siapa? Gitu loh. Pengetahuan tentang dua masa itu untuk siapa? Bahwa Allah menciptakan pengetahuan untuk manusia, agar manusia tahu bahwa Allah menciptakan alam semesta itu, ya, itu 6 periode, 6 patrah, 6 masa. Terus apa yang Anda ingin tahu? Oh, jangan-jangan 3 masalah itu deritamu. Kami mengimani ketika Allah mengatakan fisit tati ayam, 6 Oke, masa. tidak apa-apa. Oke, kita bergerak. Nah, terus kita apa bergerak, masalahnya? Ya. Begitu berarti walau alam. Kita bergerak sehari itu. Ayat 9, 10 dan 11 dikatakan dia dalam ayat 9 itu, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, ya? Kemudian ayat 10, dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kukuh di atasnya, dan kemudian dia berkahi dan dia tentukan makanan bagi penghuninya dalam 4 masa memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukan. Nah, ayat 11, kemudian dia menuju langit mati berupa asap, lalu ia berfirman kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa, keduanya datang dengan patuh. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Ada berapa masa nih bro? Nah itulah mereka menjumlah. Kalau ya sabar, saya minta penjelasan, santai. Dengar. Kalau diuraikan angkanya jelas 8. Kalau diuraikan angkanya. Tapi ketika berbicara mengenai masa penciptaan, langit, bumi dan gunung itu satu paket, dicipta dalam 2 masa. Kemudian isi dari bumi itu dicipta 2 masa. Berarti 4 masa. Dari coba kita baca ayat 10. Anda sedang menjumlah ini. Anda sedang menjumlah. Ya, mari kita baca baik-baik. Dalam pandangan saya ngerti. Saya ngerti Anda sedang menjumlah ayat 9 2, ayat 10 4, ayat 12 2. Ada berapa? Ada 8. Anda sedang menjumlah kan? Ya. Nah, sementara proses penciptaan alam semesta itu jelas cuma 6 masa. Kok bisa kayak begitu? Dengarkan. Coba Anda jelaskan pada saat 6 masanya. 6 masanya itu 6 masa dong. Ya. Jelaskan 6 masa dong. Ketika ya tadi itu yang 6 tahap, 6 periode bumi itu loh. Ya Bang Jumat. Iya. Ketika bumi diciptakan beserta dengan gunung itu 2 masa. Bumi dan gunung itu 2 masa. Tetapi dikatakan di dalam ayat 10, wa ja'ala fiha rawasiya min fauqiha. Di situ jelas dikatakan 2 masa. Kenapa? Karena di sini tidak sedang membahas tentang bumi. Di sini sedang membahas tentang gunung-gunung dengan perangkat yang Tuhan ciptakan terhadap bumi. Oke, saya pengen membaca ayat 10. Dan bumi itu satu paket. Oke, itu penjelasan bumi di situ Anda, ya? satu paket dengan gunung. Oke, gitu itu loh. penjelasan Jadi tidak Anda. ada. Saya pengen baca ya, menurut penelitian saya. Saya pengen baca ayat 10. Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kukuh di atasnya. Ya. Ya. Dan kemudian dia berkahi dan dia tentukan makanan
bagi penghuninya dalam 4 masa. Ini 4 masa ini menjelaskan tentang semuanya dari nol, maksudmu begitu? Betul. Bumi dan gunung itu satu paket, betul. Jadi bumi itu diciptakan tidak sendiri gitu. Bumi dan gunung itu satu paket, Bung. Ketika saya mengatakan ketika saya mengatakan saya membuat masjid seperti yang saya lakukan sekarang. Saya ditanya sama kepala desa, Bang Suma, Anda membangun masjid itu berapa lama? 2 bulan, Pak. Oh, 2 bulan. Coba kamu uraikan, ini dindingnya berapa hari, lantainya berapa hari, plafonnya berapa hari, kubahnya berapa hari, plafonnya, terus ininya semua berapa hari. Begitu dihitung, ternyata hari yang saya hitung itu ketika diurai itu hampir 5 bulan. Tetapi ternyata dalam sebulan lantai plafonnya rampung. Dalam hari yang bersamaan tukang saya menyelesaikan lantai, menyelesaikan juga plafon. Plafon selesai 1 minggu, lantai 1 minggu, tetapi dalam minggu yang sama. Oke. Nah, sementara yang Anda pahami adalah angka yang Anda pahami, tidak Anda memahami proses penciptaan semuanya secara utuh. Gitu. Di ayat 10 itu diawali dengan kata wa. Sebentar ya, teman-teman, aku bisa kata wa ja'ala. Dan dia ciptakan. Itu terjadi setelah ayat 9, katakanlah kul innakum latakfurunna dan lain sebagainya. Katakanlah pantas kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa. Bumi saja diciptakan dalam 2 masa penciptaan bumi. Saya boleh bicara. Kemudian setelah itu ditambah ayat ke-10 itu diawali dengan kata wa. Wa ja'ala ya. Dan dia ciptakan kemudian. Itu. Ya, tolong. Silakan Madam. Aduh, sebentar, ini saya tadi buka laptop saya mati. Aduh, maaf. Sebentar. Ya udah, Suma lagi lah. Iya, sebentar, aku turun ke bawah dulu sebentar ngambil casnya ya. Oke. Jadi ketika Anda berbicara mengenai ayat ke-9, itu tidak sedang menceritakan proses. Ini penyelesaian. Coba Anda lihat. Innakum latakfuruna billatina khalaqal ar. Penciptaan. Ya, penciptaan bumi dalam 2 masa. Ini tidak sedang berbicara mengenai proses. Makanya dikatakan, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa. Ini sudah mencakup bumi. Bumi di sini sudah masuk gunung. Oke. Kalau begitu, kalau misalnya Anda berkata itu keseluruhan, tetapi ternyata dalam ayat 10 kan belum selesai, bro. Ini bukan berbicara mengenai proses. Objek pembicaraannya di sini adalah manusia. Bukan sedang menerangkan tentang proses penciptaan. Gitu loh. Mic-nya Bang Wan, di mute ya. Wa ja'ala fiha, ini Allah sedang menerangkan, dan dia ciptakan padanya. Ini pada siapa ini? Pada siapa ini? Pada bumi. Apa nggak ngerti gitu loh? Pihak itu merujuk kepada siapa? Bumi. Di bumi itu diciptakan gunung-gunung 2 hari bersama dengan bumi itu sendiri. Kan ada kata pihak di situ. Wa ja'ala fiha. Pihak ini apa? Langit? Bukan. Pihak itu merujuk ke bumi. Berapa masa? 2 masa. Tadi kan bro, Zuma tadi kan kau katakan di ayat 9 itu ketika 2 masa itu dikatakan dia sudah selesai. Tapi ternyata kan tidak. Ternyata ayat 10 kan belum selesai. Masih nambah 2 hari lagi berarti kan menurut Anda? Oh, bukan begitu. Dengarkan dulu. Pada proses penciptaan bumi 2 masa, ini sudah include dengan gunung. Wa ja'ala fiha, makanya diterangkan pada bumi itu Tuhan ciptakan gunung 2 masa. Nah, pada saat proses penciptaan kesempurnaan bumi, 4 masa itu adalah aksesoris yang Tuhan ciptakan terhadap isi bumi. Makanya dikatakan wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam. Gunung-gunung bukan aksesoris. Tuhan kemudian gimana? Gunung-gunung bukan aksesoris ya? Bukan, ini kan sudah dijelaskan ini. Makanan-makanan bagi penghuninya 4 masa. Makanan itu tumbuhan maksudnya. Binatang di laut,
burung-burung di udara, kemudian binatang yang ada di daratan, dan tumbuh-tumbuhan yang ada. Itu yang dimaksud di sana. Itu Makanya diciptakan Al-Quran itu selama harus 4 masa. selama 2 masa. Nah, itu ada 4 masa itu gimana sih, Dok? 4 masa bumi dengan isinya, 4 masa. Bumi itu kan 2 masa di ayat 9, Bro. 2 masa bersama dengan gunung-gunungnya. Gunung-gunung itu kan sendiri aksesoris di ayat 10, Bro. Oh, nggak bisa. Makanya ada pihak. Ini kata pihak ini. Ini ada kata pihak ini. Kami memahaminya kata pihak ini merujuk kepada proses penciptaan 2 masa terhadap bumi. Pihak. Pada saat proses penciptaan bumi 2 masa itu, padanya ada proses penciptaan gunung. Waja'ala fiha. Waja'ala fiha. Dan dia ciptakan selanjutnya 4 masa. Itu persoalannya. Oh, Anda memahaminya kebalik. Berarti Tuhan mengatakan begini, sama seperti ketika saya mengatakan saya menciptakan masjid ini 2 bulan, dan padanya saya pasangkan kubah selama 2 bulan. Orang menghitung, 4 bulan dong. Padahal pada saat proses pembuatannya semua include itu 2 bulan saja gitu loh. Pembuatan dari semua aspek yang ada di dalam masjid ini sehingga butuh. Yang betul di situ, Bro, itu 2 atau 4? 4. Itu ada kata pihak, Bung. Pihak ini merujuk kepada bumi. Iya, enggak. Padanya. Coba itu rawasia. Ini min fauqiha. Itu gunung-gunung yang diciptakan. Ya. Rawasia itu adalah hal yang ditempelkan, yang diciptakan bersama dengan bumi. Setelah bumi itu ada, setelah bumi itu ada. Ini Anda bertanya terus ya dari mana? Mana dalilnya? Mana dalilnya setelah bumi itu ada? Mana dalilnya setelah bumi itu ada? Sementara diterangkan. Ini. Roasia itu memaksakan sesuatu yang ditempelkan kepada sesuatu yang sudah ada. Ditempelkan kepada sesuatu yang sudah ada, kan? Maaf, aku tadi udah kembali. Boleh? Bumi, apakah bumi itu bisa dikatakan bumi tanpa gunung? Bisa. Waduh. Nggak bisa kan? Oh, bisa dong. Nggak bisa, Bung. Nggak bisa. Nggak bisa. Orang kalau ditambahkan sebagai pasak, ditambahkan sebagai pasak. Orang kalau berbicara, iya, maka dari itu dikatakan bahwasanya pada proses penciptaan bumi di ayat 9 itu diterang, Allah sedang menerangkan tentang pantaskah keingkaran kalian terhadap bumi yang diciptakan 2 masa gitu. Ya. Oke. Dan pada bumi itu kemudian, ya silakan. Maaf. Oke. Yang dimaksud dengan hari atau masa dalam ayat ini ialah waktu, karena hari dan malam belum ada di saat langit dan bumi diciptakan. Maka pembentukan bumi dalam waktu 2 hari dapat ditafsirkan secara ilmiah bahwa pembentukan bumi ini terjadi pada 2 periode atau 2 masa. Hari pertama adalah masa ketika sekitar 4 atau 6 miliar yang lampau, awan, debu, dan gas yang mengapung di ruang angkasa mulai mengecil. Lihat penjelasan dalam Al-Araf 754 tentang pembentukan langit dan bumi dalam 6 masa. Materi pada pusat awan itu mengumpul menjadi matahari, dan sisa gas dan debunya memipih berbentuk cakram dan di sekitar matahari. Kemudian butir-butir debu dalam awan itu saling melekat dan membentuk planetisimal yang kemudian saling menabrakkan membentuk planet. Di antaranya adalah bumi. Hari kedua diawali radioaktif menyebabkan proto-bumi meleleh dan bahan-bahan yang berat seperti besi tenggelam ke pusat bumi, sedangkan yang ringan seperti air dan karbon dioksida beralih keluar. Planet bumi kemudian mendingin dan sekitar 2, miliar tahun yang lampau bumi terlihat seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Oke. Jadi menurut Madam ini masa itu miliar tahun ya, gitu ya? Ada masanya? Ya itu ada penjelasan lah, Ehad. Kalau kamu kepengen tahu ya kamu belajar sains aja. Nah, ya saya mengerti lah penjelasan kayak gitu nggak susah-susah amat. Nah, ini permasalahannya kalau Anda membawa. Oh, nggak susah amat, enak aja kamu pikir ini cuma ngarang-ngarang seperti kayak ular beludak minum racun tadi. Ada penjelasannya ini secara sains dan secara Al-Quran gitu loh.